Cek, tes. Oke, nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Darmawan dengan NIM 124130112 dari program studi Teknik Elektro kelas L2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur data dengan judul implementasi struktur data tree menggunakan binary search tree pada sistem antrian klinik. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman. Oleh karena itu, kita langsung saja ke materinya. Pada sebuah klinik, pasien datang dengan nomor antrian yang tidak selalu berurutan. Jika pencatatan dilakukan secara manual, nomor antrian bisa menjadi tidak teratur dan sulit dicari. Situasi seperti ini membuat proses pelayanan menjadi kurang efisien. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat menambah nomor antrian, mengurutkan secara otomatis, dan mencari nomor antrian tertentu dengan cepat. Struktur data yang saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah Binary Search Tree atau BST. Tujuan utama dari program ini: 1. Menyimpan nomor antrian pasien. 2. Menampilkan nomor antrian dalam kondisi sudah terurut. Dan yang ketiga, mencari nomor antrian tertentu dengan cepat. Binary Search Tree dipilih karena memiliki kemampuan menyimpan data secara terstruktur, sehingga proses insert, search, dan menampilkan data dapat dilakukan dengan efisien. Adapun struktur node tree-nya, setiap node pada binary search tree memiliki 3 bagian, yaitu data yang menyimpan nomor antrian, left child yaitu node kiri, dan right child yaitu node kanan. Aturan penyusunan data pada BST adalah nilai yang lebih kecil masuk ke kiri, nilai yang lebih besar masuk ke kanan. Dengan aturan ini, data akan otomatis tersusun sesuai besar kecilnya nilai. Adapun flowchart insert-nya, pada flowchart insert, proses dimulai dengan mengecek apakah tree kosong. Jika kosong, maka dibuat node baru sebagai root. Jika tidak kosong, nilai yang akan dimasukkan dibandingkan dengan root. Jika lebih kecil, masuk ke kiri, dan jika lebih besar, masuk ke kanan, sehingga ditemukan posisi kosong untuk membuat node baru. Kemudian ada flowchart search-nya. Pada flowchart search, proses dimulai dengan mengecek apakah node kosong. Jika kosong, artinya data tidak ditemukan. Jika nilai sama dengan node saat ini, maka data ditemukan. Jika lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke kiri, dan jika lebih besar, dilanjutkan ke kanan, sampai data ditemukan atau tree habis. Selain flowchart insert dan search, adapun flowchart in order. Pada flowchart in order, proses penelusuran dilakukan secara berurutan, yaitu menelusuri subtree kiri, menampilkan data pada node, kemudian menelusuri subtree kanan. Metode transversal ini menghasilkan nomor antrian yang terurut dari kecil ke besar. Dan berikut merupakan pseudocode-nya. Pseudocode pada proses insert, search, dan in order saya tuliskan untuk menggambarkan alur logika program. Pseudocode ini juga sesuai dengan implementasi program C yang saya buat. Dan berikut merupakan implementasinya. Program ini dibuat menggunakan bahasa C. Di dalam program terdapat menu 1. Menambah nomor antrian, 2. Mencari nomor antrian tertentu, 3. Menampilkan semua nomor antrian yang sudah terurut, dan 4. Menutup program. Saat pengguna memasukkan nomor antrian, data tersebut akan disimpan dalam bentuk node BST. Kemudian sesuai aturan struktur T. Dan berikut merupakan contoh output programnya. Output program menunjukkan bahwa data berhasil ditambahkan. Nomor antrian tertentu dapat dicari dengan cepat, dan seluruh nomor antrian dapat ditampilkan secara terurut, misalnya 7, 15, dan 22. Ini menunjukkan bahwa BST bekerja dengan baik dalam proses pengurutan dan pencarian. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya akan sedikit menjelaskan lagi terkait struktur node tree-nya dan juga mencoba merunning code yang tertampil pada slide PPT ini. Oke, mungkin kita mulai dari struktur node tree-nya terlebih dahulu.
Oke, di sini merupakan contohnya. Tadi kita sedikit menyinggung bagian data left child dan right child. Di sini merupakan data yang bisa diinput, ada angka berupa 1, 3, 4, dan 8, dan seterusnya. Kemudian apa sih artinya left child dan right child? Left child artinya bisa dibilang node kiri atau node anak sebelah kiri. Ini node kiri dan ini node kanan. Dan ini merupakan induk atau bagian pintar untuk menginput kodenya, menginput datanya. Sesuai namanya, left child artinya anak kiri atau node bagian kiri, dan right child merupakan node bagian kanan. Misal, sebagai contoh, kita input data angka 4. Angka 4 masuk. Kemudian dibandingkan apakah 4 lebih kecil atau lebih besar dari 8. Jika 4 lebih kecil, maka masuk ke kiri, dan jika lebih besar, masuk ke kanan. Karena 4 lebih kecil dari 8, maka data masuk ke kiri atau left child. Kemudian dibandingkan lagi dengan 3. Apakah 4 lebih kecil dibandingkan 3 atau lebih besar dibandingkan 3? Jika lebih kecil ke kiri, maka jika lebih kecil ke kiri, dan jika lebih besar ke kanan. Karena 4 lebih besar dari 3, maka kanan. Dan dibandingkan lagi dengan 6. Jika lebih kecil ke kiri dan jika lebih besar ke kanan. Karena 4 lebih kecil dari 6, maka dia ke kiri. Dan berikut angka 4 pada datanya. Ini juga berlaku untuk bagian search-nya. Tadi kan kita menginsert angka 4, dan kemudian kita bisa search angka 4. Dan itu juga berlaku, dia akan mencari angka 4 sesuai aturan tadi. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan mencoba merunning kode yang saya tampilkan pada slide PPT tadi. Ini merupakan kode yang saya buat. Mungkin langsung saja kita run. Di sini saya menggunakan OnlineGDB dan dengan bahasa C. Oke, di sini kode sudah saya running dan menampilkan menu sistem antrian klinik, yaitu ada beberapa opsi: tambah nomor antrian, cari nomor antrian, tampilkan semua nomor, dan keluar. Sini kita pilih opsi pertama. Oke, sini kita disuruh memasukkan nomor antrian. Misalnya kita masukkan 2. Nomor 2 berhasil ditambahkan. Kita coba pilih menambahkan lagi angka 6. Dan sini juga sudah bertambah. Nomor 6 berhasil ditambahkan. Kita lakukan sebanyak sekali lagi saja, yaitu kita coba tambahkan 10. Oke, nomor 10 sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya coba kita tampilkan apakah sesuai dengan urutan atau acak. Oke, sini urutan ya, dari 2, 6, 10. Coba kita input 1, apakah dia akan berada di depan atau berada di angka setelah 10. Kita input 1. Oke, 1 berhasil ditambahkan. Seharusnya 1 berada di depan karena berurutan. Oke, di sini outputnya berhasil. Data terurut 1, 2, 6, dan 10. Selanjutnya kita mencoba mencari nomor antrian, yaitu 6. Apakah ada? Oke, nomor 6 ditemukan dalam daftar antrian. Jika kita mencari selain nomor 6 yang tidak berada di antrian, maka output yang keluar adalah, kita coba saja. Coba 9. Oke, nomor tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Langsung saja kita selesaikan pemrogramannya. Oke, program selesai. Program sesuai yang diharapkan dan sesuai juga dengan output pada contoh slide PPT yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, binary search tree dapat digunakan untuk membantu klinik mengelola nomor antrian secara cepat dan teratur. BST memudahkan proses penyimpanan, pencarian, serta pengurutan data tanpa harus melakukan sortir manual. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.